Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Oktapurnasari, mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Kurnisar SPDMH dan Bapak Edwin Nurdiansyah SPDMPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang restoratif justice atau yang lebih sering kita dengar sebagai mediasi. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar pada tahu apa itu restoratif justice. Langsung saja tanpa berlama-lama, jangan lupa disimak ya. Restoratif justice. Pernah dengar istilah restoratif justice? Atau bahkan belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah, kita belajar bareng yuk. Restoratif justice dalam istilah keadilan restoratif yaitu memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Upaya restoratif ini dapat dilakukan baik melalui delik aduan maupun delik biasa. Restoratif justice biasanya dilakukan oleh pengacara yang kliennya adalah seorang tersangka. Singkatnya, restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam upaya restoratif justice, tentunya harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat tercapainya keadilan restoratif justice antara lain: syarat material. 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat. 2. Tidak berdampak pada konflik sosial. 3. Ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir, adanya prinsip pembatas, yakni pelaku dan tindak pidana. Lalu yang kedua, syarat formil. Adapun syarat formil antara lain: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, surat pernyataan damai dari kedua belah pihak, BAP tambahan setelah dilakukan keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Dasar hukum yang mengatur tentang restoratif justice di Indonesia. Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia _7/2018 tentang penerapan keadilan restoratif. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691-DCU-PS00-12-2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat memberi peluang untuk melaksanakan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana. Mengingat jumlah lapas di Indonesia sudah dikatakan overload, artinya sudah tidak lagi bisa memberikan rasa hak asasi manusia terhadap para narapidana.
Contoh kasus pidana yang bisa ditempuh dengan restoratif justice. Kasus Nenek Minah. Bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Minah, seorang nenek berusia 55 tahun. Nenek warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antan 4, tempatnya bekerja karena diduga mencuri 3 buah kakao. Kasus ayah mencuri handphone untuk anak sekolah daring. Pelaku yang bernama Ajang terpaksa mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya belajar melalui daring. Polisi yang sebelumnya menangkap Ajang kini telah membebaskannya. Kesimpulan, meskipun restoratif justice ini dianggap sebagai upaya penyelesaian tindak pidana secara damai, namun perlu digarisbawahi bahwasanya restoratif justice tidak bisa dimaknai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan pada semua pihak yang terlibat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai restoratif justice. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa pantengin terus channel ini karena akan ada info-info menarik di setiap harinya. Jangan lupa selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, serta menjauhi kerumunan untuk menjaga diri kita serta keluarga kita agar tetap sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.